Aku membawakanmu roti daging kesukaanmu kali ini. Makanlah, kita berdua sakit. Tanpa ibu di sisi kita. Apakah kamu merindukan ibumu? Tuan muda, ayo. Kenapa dia bersaing dengan anjing untuk makanan? Tuan muda, beberapa anak dari keluarga miskin bahkan tidak bisa makan. Paman Fu, kenapa dia punya kunci umur panjang? Kelihatannya persis seperti milikku. Di mana kunci giokmu? Paman Fu, apa yang harus kulakukan? Kunci giok itu ditinggalkan untukku oleh ibuku, ditinggalkan untukku sebagai satu-satunya barang. Mungkinkah dia mencuri kunci giokmu? Dari mana kamu mendapatkan liontin umur panjang di lehermu? Ini diberikan oleh ibuku. Omong kosong, itu dicuri dari tuan muda kami. Liontin giok umur panjang ini ditinggalkan oleh almarhumah nyonya keluarga Gu untuk tuan muda kami. Ini satu-satunya di dunia. Bagaimana bisa kamu memilikinya? Kembalikan liontin itu padaku. Tidak, ibuku memberikannya padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Beraninya kamu berbohong lagi? Pengemis yang mencuri makanan anjing, bagaimana bisa kamu memiliki barang berharga seperti ini? Jika tidak dicuri, apa itu? Berikan padaku. Ayo pergi. Pak tua, tuan muda, itu benar-benar diberikan oleh ibuku. Harganya tidak seberapa. Tolong kembalikan padaku. Minggir dari jalanku. Kamu mencuri barang-barang tuan muda kami. Aku mengasihanimu, aku tidak akan menyalahkanmu. Halo, apakah ini ibunya Xing? Datanglah ke sini segera. Putrimu mendapat masalah besar. Kami ada urusan. Kami tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Saya bukan pencuri. Hei, kamu mencari masalah. Hei, tunggu. Xing, cepat bangun. Pak Fu, dia masih anak-anak. Kali ini ampuni dia saja. Dr. Lee, Anda mengenalnya? Itu ibunya. Dia datang ke rumah sakit kami untuk suntikan khusus setiap bulan. Saya yang menanganinya, jadi saya mengenalnya. Anak ini sangat malang. Di usia semuda ini, dia harus mencari uang untuk mengobati ibunya. Tolong jangan menyimpan dendam padanya. Itu dia mencuri sesuatu dari tuan muda kami. Tuan muda sudah membiarkannya, tapi dia bersikeras membuat masalah. Saya tidak mencuri apapun, itu diberikan oleh ibu saya. Mereka mencuri barang-barang saya. Lihat-lihat, kamu keras kepala. Beraninya kamu memfitnah tuan muda kami. Dr. Lee, saya harap rumah sakit keluarga Gu ke depannya tidak memiliki orang-orang berkarakter rendah seperti itu dan keluarga mereka, agar tidak memengaruhi suasana pengobatan tuan muda kami. Xing, cepat minta maaf pada tuan muda. Jika ibumu tidak bisa datang ke rumah sakit kami, dia tidak bisa mendapatkan suntikan khusus itu. Jarum khusus ini hanya rumah sakit kami yang punya. Cepat minta maaf. Saya tidak mau. Tolong jangan usir ibuku. Pak Fu, biarkan dia pergi. Saya tidak ingin melihatnya. Kamu seharusnya berterima kasih atas kebaikan hati tuan muda kami, karena dia tidak peduli soal itu. Pergi sana. Tolong jangan usir ibuku. Lepaskan atau tidak. Lepaskan aku. Ya. Hei, Paman Fu dengar dari orang lain bahwa Anda berselisih dengan seseorang di rumah sakit. Apa yang terjadi? Tuan, ada seorang gadis kecil mencuri liontin umur panjang tuan muda. Saya ya sedang menanganinya. Tunggu saya datang dan menanganinya sendiri. Saya sarankan Anda pergi sekarang, atau ketika tuan muda kami datang, Anda tidak akan tahan amarahnya. Lepaskan aku. Ibu Xing, cepat lepaskan Xing. Xing, ada apa denganmu? Sakit? Ibu, maaf tahu ini salahku. Tidak apa-apa, Xing sudah hebat. Bangunlah. Apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan putri Anda? Ketika anak-anak membuat kesalahan, orang dewasalah yang harus dihukum. Apapun yang telah dilakukan putri saya, jika Anda ingin menghukum, hukum saya. Ibu, Anak itu masih muda, dan dia bodoh. Tolong jangan menyimpan dendam padanya. Mohon maafkan dia kali ini. Kami tidak punya uang. Kami hanya bisa bersujud kepada Anda dan meminta maaf. Bersujud padaku tidak ada gunanya. Putri Anda telah menyinggung tuan muda kami. Tuan muda, saya mohon. Mohon maafkan putri saya kali ini.
Saya minta maaf atas namanya. Ada apa denganmu, Tuan Muda? Aku tiba-tiba merasa sangat buruk. Tuan Muda, biar saya lihat. Jiye, Ayah, Putri saya masih muda, dan dia tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan dia. Saya bersedia dihukum, asal jangan usir ibuku. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. saya bukan orang jahat. Hanya saja kau mengambil hal paling berharga dariku. Paman Fu, ayah saya pernah berkata, ringankan hukuman orang lain jika bisa. Biarkan mereka pergi kali ini. Baiklah, karena Tuan Muda tidak peduli, kalian boleh pergi. Tuan Muda, Hei, Tuan Muda, Tuan Muda. bagaimana kondisi putra saya? Tuanku anemia Tuan Muda kembali memburuk, dan dia hanya bisa diselamatkan dengan transfusi darah segera. Namun di bank darah rumah sakit, golongan darah yang cocok dengan Tuan Muda tidak mencukupi. Paman menawarkan hadiah meminta seluruh penduduk kota ini untuk mendonorkan darah. Siapapun yang golongan darahnya cocok dengan Juye. Hadiah 20 miliar rupiah. Paman, tolong selamatkan ibuku. Baiklah, saya akan memanggil seseorang untuk menyelamatkan ibumu sekarang. Yao Yao. Maaf. Karena tidak melindungimu dengan baik. Dan aku tidak bisa melindungi putra kita dengan baik sekarang. Aku sangat tidak berguna. Tuan, banyak orang datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darah. Kami pasti akan menemukan orang dengan golongan darah yang sama dengan Tuan Muda. Tuan Muda akan baik-baik saja. Bagaimana cucuku? Tuan Muda tiba-tiba pingsan. Dan sekarang berada di ruang gawat darurat untuk transfusi darah. Tapi rumah sakit tidak punya cukup darah. Kita masih butuh banyak darah. Banyak orang datang untuk mendonorkan darah. Tapi kami belum menemukan orang dengan golongan darah yang sama dengan Tuan Muda. Kau harus menemukan orang dengan golongan darah yang sama dengan cucuku. Jika tidak di kota fiksi, cari seluruh negeri. Cucuku tidak boleh kenapa-kenapa. Baik. Ya, kau benar bahwa aku melihatnya. Baik. Sing, ibumu sementara, waktu sudah keluar dari bahaya. Jarum khusus ini hanya bisa menstabilkan kondisinya untuk sementara. Untuk penyakit ibumu, aku punya rencana operasi. Selama operasi berhasil, ibumu akan punya kesempatan untuk pulih. Namun, operasi ini akan memakan biaya setidaknya 300.000 yuan. Paman, 300.000. Berapa? Paman, kau harus menyelamatkan ibuku. Ibu, aku akan mencari cara besok. Aku pasti akan mengumpulkan 300.000. Hei! Sing, tentang ibumu, aku pasti akan mencari cara. Ibu bilang ke Claudia, aku pasti akan menyembuhkanmu. Siapa Anda? Kau adalah Su Yuan Xing. Saya. Ikut aku cepat. Cucuku membutuhkan darahmu untuk menyelamatkan nyawanya. Aku tidak akan pergi denganmu. Aku ingin tinggal di sini bersama ibuku. Apa kau tidak ingin menyelamatkan ibumu? Ya, tapi dokter bilang biayanya 300.000. 300.000 hanyalah angka bagiku. Ikut aku. Aku akan segera mengatur operasinya. Hanya, biaya operasi ini setidaknya 300.000. Ibu, 300.000 terlalu banyak. Xiaoxing hanya bisa menjual dirinya. Ibu, jika kau sembuh,
kau bisa punya Xiaoxing lain untuk menemanimu. Cepat. Hati-hati, jangan takut sakit. Xiaoxing tidak takut disuntik. Selama kamu mendonorkan darah, kamu bisa menyelamatkan ibu. Ibu, aku tidak takut. Terus, lakukan. Jie masih dalam bahaya. Dengarkan tuanku. Direktur pingsan, apa yang harus kita lakukan? Tuanku, pasiennya pingsan. Kamu sangat tidak berguna. Berapa banyak lagi? Sedikit lagi. Cucuku tidak boleh dalam bahaya. Dengarkan tuanku. Xiaoxing. Xiaoxing. Di mana kamu? Xiaoxing. 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 Nona Su, ada yang tidak beres. Darah putrimu telah terkuras habis. Apa katamu? Dia mendonorkan darah untuk tuan muda keluarga Gu. Dia sekarat, pergilah menemuinya. Xiaoxing, Xiaoxing. Tunggu ibu, Xiaoxing. Hentikan dia. Xiaoxing. Xiaoxing, Xiaoxing, jangan biarkan dia memengaruhi penyelamatan cucuku. Biarkan dia pergi, dia putriku. Biarkan dia pergi, Xiaoxing, Xiaoxing. 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 Kumohon. Kumohon biarkan dia pergi, Xiaoxing. Kumohon. Tolong biarkan putriku pergi. Dia masih sangat muda. Ini hanya tes darah. Bisakah kamu mengambil darahku? Tuanku, jika Anda terus mengambil darah seperti ini, itu benar-benar akan membunuhnya. Lihat, Tuan. Kalau begitu ambil darahnya. Kami akan mendengarkan tuanku. Tuan Gu, tuan muda sudah bangun. Dia sudah tidak dalam bahaya. Bawa aku cepat. Xiaoxing, bangun cepetan. Jangan bikin ibu takut. Xiaoxing, dokter, perawat. Kumohon selamatkan dia. Ada apa dengannya? Kenapa dia tidak bicara? Kumohon selamatkan dia. Saya takut. Saya tidak mati. Jangan bikin aku takut, ibu. Apa aku baik-baik saja? Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa terjadi apa-apa padamu kalau kamu baik-baik saja? Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja kali ini, berkat seseorang yang mendonorkan darah untukmu. Jika orang lain tidak menyediakan darah tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat kamu pulih, kamu harus berterima kasih pada mereka. Ayah, bisakah ayah menemukan orang yang mendonorkan darah untukku? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Baiklah. Baiklah, aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Istirahatlah yang baik. Jangan repot-repot. Aku sudah berterima kasih padanya. Cucuku yang baik. Kakek tahu kau akan baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kakek, aku jauh lebih baik. Bisakah kau menemukan orang yang mendonorkan darahku? Aku ingin bertemu dengannya. Cucuku yang baik, Jiang Cheng sangat besar. Di mana aku bisa menemukannya? Kakek sudah memberinya banyak uang untuk berterima kasih padanya. Panggil dokter terbaik di rumah sakitmu untuk merawat cucuku. Baik. Hei Xiaoru, ada apa meneleponku sekarang? Paman, ku dengar ada sesuatu terjadi pada Jie. Dan aku khawatir tentang dia. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Kau perhatian sekali. Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Syukurlah. Dia baru saja pulih dari penyakit serius. Dia pasti butuh istirahat yang baik. Mengapa kau tidak biarkan aku merawatnya? Baiklah, baiklah. Kalau begitu cepatlah datang. Yichen ada di sini sekarang. Kau dan tuan muda kita bergaul dengan baik. Jika dia menyukaimu, Yichen pasti akan menerimamu. Baiklah, Paman.
Aku sudah di rumah sakit. Si kecil nakal. Aku masih harus melayanimu. Tolong dokter, tolong selamatkan putriku. Hari saat dia datang ke dunia ini, aku tidak pernah membayangkan. Aku mohon selamatkan dia. Dokter, tanpa instruksi Tuan Gu, aku tidak berani menyelamatkan putrimu. Tolong selamatkan dia. Mama? Tolong dokter. Dokter. Mama? Xiaoxing. Mama, jangan menangis. Xiaoxing takut melihat Mama menangis. Mama tidak menangis. Mama, aku ingin pulang. Aku masih punya banyak botol di tasku. Aku belum menjualnya. Baiklah, Mama akan membawamu pulang. Maafkan aku. Biar aku ambilkan untukmu. Bibi, barang-barangmu. Xiaoxing, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saya. Bukankah kalian punya mata saat berjalan? Kalian mengotori pakaian saya. Tahukah kamu berapa harga gaun ini? Maaf, saya tidak sengaja. Biar saya bersihkan untuk Anda. Singkirkan tangan kotormu dariku. Pakaian saya bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Sapu tangannya bersih. Berhenti bicara omong kosong. Pakaian saya seharga 200.000. Anda mengotori pakaian saya, Anda harus membayar saya penuh 200.000. Saya sedang tidak enak hati hari ini. Saya tidak tahu kenapa. Saya sangat marah melihat Anda. Anda harus membayar saya 200.000 rupiah. Jika Anda kehilangan satu, saya akan membuat Anda membayarnya. Xing, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa Anda terlihat begitu buruk? Paman, wanita jahat itu ingin menindas saya dan ibu saya. Nona Qin. Nona Qin ada apa? Pakaian saya jadi kotor. Saya minta mereka membayarnya, itu wajar. Bagaimana bisa kau bilang aku menindasnya? Pakaian Anda tidak kotor. Apakah ada kesalahpahaman? Mereka menyentuh saya. Masih bisakah saya memakainya? Saya tidak peduli apakah mereka menang atau kalah hari ini. Mereka harus membayarnya. Nona Qin, Anda sudah keterlaluan. Aku terlalu berlebihan. Dr. Lee, apakah Anda belum pernah melihat? Tahukah Anda seperti apa jadinya jika saya terlalu berlebihan? Tahukah Anda? Saya adalah menantu perempuan yang ditunjuk oleh orang tua itu. Calon nyonya keluarga Gu. Anda bekerja di rumah sakit keluarga Gu. Saya sarankan, Anda berpikir jernih. Saya mengatakan yang sebenarnya. Anda biasanya orang yang masuk akal. Mengapa Anda begitu agresif hari ini? Dr. Lee, jika Anda ikut campur lagi, percayalah, saya bisa memecat Anda hanya dengan satu kata. Saya tahu Anda tidak punya uang untuk membayar. Baiklah, kalian berdua, berlutut dan bersujud 3 kali kepada saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Jika tidak di kota ini, saya punya banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Hati-hati, ini adalah ibu yang menyelamatkanmu. Apa kamu sudah menemukan orangnya? Di mana dia? Aku akan segera ke sana. Ayah akan keluar. Istirahatlah yang baik. Ayah, Hikem harus segera kembali. Pergi keluar dan lihat. Jika itu tuan muda, jika dia bertemu seseorang yang seharusnya tidak dia temui, cari cara untuk menundanya dan beritahu aku sesegera mungkin. Kakek, siapa orang yang seharusnya tidak dia temui? Ya, orang yang menyebalkan. Jangan khawatir tentang itu, cucuku tersayang. Hehe. Paman Gu, Di mana kamu? Mengapa aku belum melihatmu? aku akan segera sampai. Ya, aku tertunda. Bu, Xiaoxing, jangan datang Bu, tolong. Dr. Lee, tolong. Jangan biarkan dia datang. Nona Qin, Anda harus berbelas kasihan. Tidakkah menurutmu kamu sudah melampaui batas? Dr. Lee,
Apakah kamu percaya aku akan segera memecatmu dari rumah sakit? Hentikan. Yao Yao. Aku cinta kamu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mudah bagiku selain mencintaimu daripada mencintaimu. Yao Yao, aku, Yi Chen, bersumpah aku akan mencintaimu dengan baik. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Yi Chen. Yi Chen, aku membeli kerang. Aku akan membuat mie kerang malam ini. Maafkan aku, Yao Yao. Ini salahku. Selain mengantar makanan, aku tidak punya cara lain untuk mencari uang. Kamu sudah menderita bersamaku. Yi Chen sayang. Aku sudah bahagia, aku sudah sangat bahagia bersamamu. Tapi aku percaya bahwa kamu pasti bisa membuatku hidup dengan baik. Yao Yao, aku sangat mencintaimu. Aku sangat ingin memberimu ratusan juta untuk membuktikan cintaku padamu. Tapi aku tidak punya sekarang. Baiklah, kalau begitu kamu duduk dan istirahatlah. Aku yang akan memasak hari ini. Aha, istri, bertahanlah, tolong selamatkan dia. Kakak Yi Chen, ini kesalahpahaman. Ini tidak seperti yang kau lihat. Wanita itu yang memprovokasiku lebih dulu. Dia mengotori gaunku. Yao Yao, kau masih hidup. Syukurlah. Kemana saja kau selama bertahun-tahun? Kukira kau sudah mati. Yi Chen, apakah ini benar-benar milikmu? Yao Yao, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Yi Chen, siapa dia? Kenapa kau sangat peduli padanya? Aku tunanganmu. Kenapa kau memeluk wanita lain? Aku menantu Gu. Kinro, aku akan bawa Yao Yao berobat dulu. Akan kuselesaikan urusan denganmu nanti. Ayo kita pergi berobat. Xiaoxing, jangan takut Xiaoxing. Aku bukan orang jahat, tapi kau mengambil hal paling berharga dariku. Itu putri kita Su Yuanxing. Baik. Su Yuanxing. Ayahku bilang kalau Yao Yao dan putrinya sudah mati. Jelas dia membohongiku. Sekarang setelah aku tahu kebenarannya, aku tidak akan pernah membiarkan mereka ibu dan anak diperlakukan salah. Ibu laku tak. Hati-hati. Xiaoxing bangun. Dokter, apa yang terjadi pada putriku? Apa yang dialaminya? Tubuhnya sangat lemah dan napasnya sangat lemah. Tuanku, dia harus segera diobati, kalau tidak akan sangat berbahaya. Atur perawatan terbaik. Yao Yao. Yao Yao. Dokter, apa yang terjadi pada istriku? Tuanku, istri Anda telah menderita penyakit serius. Selama bertahun-tahun, putri Anda lah yang telah bekerja keras mengumpulkan uang untuk pengobatannya. Ini semua salahmu, kalian ibu dan anak. Kalian membuatku kehilangan muka. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Yi Chen. Yi Chen, kenapa kau melakukan ini padaku? Tuan. Dan Tuan muda. Bertemu dengan Su Yao dan putrinya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau payah sekali sampai hal ini saja tidak bisa kau tangani. Sudah terlambat. Yang lain sudah pergi. Kembali lagi untuk menghindari penemuan.
Saya takut. Saya punya satu hal lagi untuk dilaporkan kepada Anda. Nona Qin dan Suyao berselisih. Setelah Tuan Muda mengetahuinya, dia menghukum Nona Qin untuk berlutut dan bertobat. Dia masih berlutut di koridor. Apa? Saya akan segera ke sana. Paman Gu, selamatkan aku. Ro, jangan takut. Kau adalah menantu perempuan yang telah kupilih. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Apa yang masih kalian lakukan? Cepat lepaskan dia. Tuan Muda memerintahkan, apakah Anda ingin dia terus berlutut di sini dan bertobat? Jika kau berani memfitnahku lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu mati tanpa dikubur. Xiaoro, aku telah berbuat salah padamu. Aku akan bicara dengannya nanti. Bagaimana bisa dia memperlakukan tunangannya seperti ini? Paman jangan salahkan Yi Chen. Paman seharusnya menyalahkan ibu dan anak itu. Yi Chen, merekalah yang membuat Yi Chen bingung. Xiaoro, jangan khawatir. Aku sudah memutuskan bahwa kau adalah menantu perempuanku, keluargaku, dan posisi Nyonya Muda hanya bisa menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ayo kita pergi. Ayo kita temui Yi Chen. Jika dia menerima, Yi Chen tidak akan lepas dari genggamanmu. Aku akan mendengarkan Paman. Baik. Biarkan para pelayan mengambil barang-barang ini. Jangan khawatir tentang itu. Tuan Muda, Lihat kunci umur panjang ini. Paman Fu, kenapa Paman punya kunci umur panjang? Kelihatannya persis seperti milikku. Tuan Muda, ini milik Tuan. Saya menemukannya di kedai teh. Paman Fu, yang di tangan Paman itu milikku. Kalau begitu yang di leherku ini milik siapa? Dari mana Paman mendapatkan kunci umur panjang di leher Paman? Ibuku yang memberikannya padaku. Itu miliknya. Maksud Paman. Gadis kecil yang kita temui di gerbang rumah sakit. Gadis kecil itu, kunci umur panjang ini miliknya. Kita telah berbuat salah padanya, Paman Fu. Tuan Muda, bisakah Tuan Muda meminjamkan kunci umur panjang Tuan padaku? Oh, Tuan Muda, yang ini berpasangan dengan milik gadis kecil itu. Apakah ini berpasangan atau dia saudari Tuan sendiri? Bisakah Paman membantuku menemukannya? Baik. Saya akan segera mencarinya. Kakak, kamu masih hidup. Apakah itu berarti ibu juga masih hidup? Bagus sekali. Tapi aku dulu memperlakukan kakakku dengan sangat buruk. Apakah dia akan mengabaikanku saat melihatku? Jie, lihat siapa yang datang menemuimu. Jie, apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Bagaimana kabarmu? Jie, aku tidak ingin melihatmu. Jie, Xiaoro datang jauh-jauh untuk menemuimu. Bagaimana bisa kamu berbicara dengannya seperti itu? Jangan tidak sopan. Paman Jie masih muda. Dia masih muda dan bodoh. Anda silakan pergi dan urus urusan Anda. Aku akan mengurusnya untuk saat ini. Aku janji tidak akan ada masalah. Baiklah, aku serahkan Jie padamu. Jadilah anak baik. Kakak, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau makan sesuatu? Aku tidak mau melihatnya. Jie, apa kamu bercanda? Wanita jahat, jangan pergi. Aku tidak ingin kamu merawatku. Aku punya ibu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi ibu baruku. Jie. Karena kamu tidak ingin melihatku sekarang, kalau begitu aku akan keluar dulu. Jika kamu lapar atau haus nanti, panggil saja aku dan aku akan segera muncul. Ibu, jangan khawatir. Sebelum kamu kembali, aku tidak akan pernah membiarkan wanita jahat itu merebut ayah.
Ibu, Ini adalah nona muda dan ibu muda. Semua pengalaman hidup selama bertahun-tahun. Mereka bisa bertahan sampai sekarang, sungguh tidak mudah. Xiaoxing, ayah berjanji padamu dan ibu bahwa ayah tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kesulitan lagi. Tuan tua telah menyelamatkan Kinro. Maaf. Bukan salahmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Baik. Xiaoxing, apakah kamu mau baju baru? Aku ingat peratus, stepku. Uang bukan masalah. Bersamaku. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi anak yang bahagia. Paman, terima kasih. Selain Paman Li, siapa yang peduli padaku dan ibuku? Maksudmu Dr. Li? Kamu menyukainya? Aku menyukainya. Jadilah ayahku. Tidak. Akan, aku pikir Dr. Li punya kepribadian yang baik. Tidak ya, tidak. Xiaoxing, di dunia ini, tidak ada yang lebih peduli padamu dan ibumu daripada ayahmu. Xiaoxing, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lihat apakah kamu menyukainya. Masuk. Tuan, semua taman hiburan di Jiangcheng ada di sini. Mulai sekarang, semuanya telah ditingkatkan. Lihat, aku membeli semua taman hiburan di Jiangcheng. Aku membelinya untukmu. Mulai sekarang, semuanya milikmu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau bermain. Benarkah? Tentu saja benar. Aku tidak pernah berbohong. Bawa Nona untuk berganti pakaian, lalu bawa dia ke taman bermainnya untuk melihat-lihat. Pastikan dia senang. Baik. Hei Nona, ada apa? Aku tidak mau pergi ke taman hiburan. Kenapa? Aku ingin menunggu sampai ibuku sembuh dan kita bisa pergi ke taman hiburan bersama. Nona, jangan khawatir. Tuan Muda telah mengundang dokter terbaik di Jiangcheng, Direktur Wang, untuk mengobati Nona Muda. Tidak akan ada masalah. Tidak, dia tidak bisa mengobati ibuku. Dia orang jahat. Aku ingin mencari Paman Li. Kakak, apakah kamu tahu di mana Paman Li berada? Nona, apakah Anda berbicara tentang Dokter Li? Dia seharusnya dipanggil untuk memeriksa Tuan Muda. Kakak, bisakah kamu membawaku mencari Paman Li? Kakak, tolong bisakah kamu membawaku mencari Paman Li? Hei, Nona. Dr. Li, kau harus memeriksa Gu Jie dengan hati-hati. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Itu tugas dokter. Jangan khawatir, Nona Qin. Akan lebih baik jika Gu Jie mati di tanganmu. Jadi aku tidak perlu menjadi ibu tirinya, dan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan semuanya. Mencari jarum di tumpukan jerami itu sulit. Ini mudah saja. Aku tadinya mau memberimu pelajaran. Kau datang padaku. Lepaskan aku. Aku akan meminta Dr. Li untuk mengobati ibuku. Kau ingin Dr. Li mengobati ibumu? Aku tidak akan. Ibumu ada urusan dengannya? Aku harus melihatnya. Dia melihat ibumu sekarat di meja operasi. Bagaimana perasaannya? Jangan menjelek-jelekan ibuku. Tuan Muda, saya tidak menemukan siapapun. Seharusnya mereka sudah pergi. Tuan Muda, jangan khawatir. Kita pasti bisa menemukan mereka.
Dr. Lee. Paman Fu, ada seseorang menangis di luar. Mungkinkah itu kakakku? Tuan Muda, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada kebetulan seperti itu. Anda harus mendengarkan Dr. Lee. Tolong periksa dengan hati-hati. Tuan Gu, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Tunggu saya sebentar. Dr. Lee selalu tenang. Apa yang membuatnya begitu panik? Jangan bicara buruk tentang kakakku. Kamu orang jahat. Aku orang jahat. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xing, kamu baik-baik saja? Paman Lee, tolong selamatkan ibuku. Aku tidak mau orang jahat merawat ibuku. Aku mau kamu yang merawat ibuku. Xing, jangan bicara omong kosong. Aku sudah bertanya. Ibumu dirawat oleh Direktur Wang sendiri. Dia bukan orang jahat. Xing, jangan bicara omong kosong. Dia menyuruh seseorang mengambil darahku. Dia orang jahat. Xing, jangan menangis. Aku akan memberitahu Tuan Gu tentang ini. Jangan khawatir. Selama aku di sini, ibumu tidak akan bermasalah. Paman Lee, terima kasih. Dr. Lee, apakah Anda punya hubungan yang lebih dekat dengan ibunya? Nona Chin, jangan bicara omong kosong. Hubungan saya dengan Nona Su sangat bersih. Siapa yang percaya kamu tidak bersalah? Kamu terlihat sangat ingin menjadi ayahnya. Semua orang bisa melihatnya. Saya curiga kamu kurang etika medis. Menggunakan posisimu sebagai dokter untuk menjalin hubungan yang tidak pantas dengan pasien. Saya tidak akan membiarkanmu merawat ibunya. Kalau tidak, saya akan minta Paman Gu melarangmu berpraktik di seluruh industri, sehingga kamu tidak bisa menjalankan bisnismu seumur hidup. Kamu sudah keterlaluan. Ngomong-ngomong, kali ini aku memang terlalu banyak menindas orang. Wanita jahat, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ibuku. Hei Qing. Baiklah, Bajingan kecil. Beraninya kamu menentangku? Terakhir kali, ibumu membuatku berlutut di rumah sakit. Aku ingin membalasnya. Hentikan. Yao Yao, maafkan aku. Aku tidak bisa selalu melindungimu dengan baik. Kau dan putri kita telah menderita terlalu banyak. Apa aku segera ke sana? Kau terluka? Om, dia wanita jahat. Dia baru saja mau menyakiti ibuku. Yi Chen, ini kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Bukan seperti yang baru saja kau lihat. Terakhir kali aku menyuruhmu berlutut dan bertobat, kurasa aku terlalu lunak padamu. Mungkin aku harus membuatmu menghilang sepenuhnya dari Jiangcheng. Yi Chen, keluarga Qin dan Gu adalah teman keluarga. Aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau memukulku? Karena keluarga Qin lah kau bisa berdiri di sini hidup-hidup. Dengarkan aku. Seret dia pergi. Buat dia berlutut. Tanpa izinku, jangan bangun tanpa izinku. Gu Yichen, aku adalah menantu yang ditunjuk oleh Paman Gu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Usir dia. Xiaoxing, ikutlah denganku untuk mengobati lukamu. Kalau tidak, akan ada bekas luka. Ayo. Xiaoxing, lukamu tidak boleh digerakkan dulu ya. Baik. Anak baik. Dr. Lee. Xiaoxing bilang dia ingin Dr. Lee jadi ayah barunya. Bagaimana menurut dokter? Tuan Gu, itu hanya candaan anak kecil. Tidak mungkin benar. Seperti kata pepatah, anak-anak itu polos. Bagaimana menurut dokter? Tuan Gu, saya peduli pada Xiaoxing. Saya hanya merasa kasihan pada anak itu. Saya tidak punya niat seperti itu. Itu yang terbaik.
Terima kasih, Dr. Lee. Om-omnya tidak suka Dr. Lee ya. Om tidak membenci Dr. Lee. Om hanya mengingatkannya agar tidak punya pikiran yang tidak pantas. Xiaoxing, Om akan membawamu mencari ibumu. Baik. Halo, apakah Anda melihat seorang gadis kecil? Dia berusia 6 tahun dan memiliki luka di dahinya. Saya belum melihatnya. Halo, apakah Anda melihat seorang gadis kecil? Ibu, Kamu dari mana saja? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. aku pergi mencari Dr. Lee untuk mengobatimu. Aku belum sepenuhnya pulih. Tuan Muda, saya punya petunjuk tentang apa yang Anda minta saya periksa. Benarkah? Kamu keluar dan tunggu aku. Yao, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Istirahatlah yang baik. Jaga ibu saat aku tidak di sini. Aku akan segera kembali. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Katakan padaku siapa yang begitu kejam telah mengambil darah Xiaoxing dan hampir menyebabkan kecelakaan. Aku akan membuatnya membayar harganya. Tuan saya tidak berani mengatakannya. Itu adalah Tuan. Tidak peduli seberapa besar kamu membenci Xiaoxing, dia tetap cucumu. Tapi kamu malah melakukan hal yang begitu kejam padanya. Karena kamu melakukannya, jangan salahkan aku. Ya, Tuan. Paman Fu, sudah lama sekali. Apakah kamu belum mendengar kabar dari ibuku atau kakakku? Tuan muda, Jiang Cheng sangat besar. Mencari seseorang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Perlu waktu, jangan khawatir. Mungkin kita akan segera mendapat kabar. Apa maksudmu itu? Maksudmu itu benar? Kamu benar-benar melihatnya? Baiklah. Tuan muda, saya baru saja menerima pesan bahwa Nona muda dan Nyonya muda telah ditemukan. Paman Fu, apakah yang paman katakan itu benar? Iya, benar. Paman Fu, aku akan pergi mencari ibu dan kakakku sekarang. Dan kakakku. Tuan muda, untuk memastikan tidak ada yang salah, aku rasa sebaiknya kita minta orang lain yang melihat mereka untuk memotret mereka dan mengirimkannya kepada kita untuk melihat apakah itu orang yang tepat. Jika sudah benar, kamu bisa menemui mereka nanti. Tidak akan lama. Halo? Maksud Tuan muda. Ambil foto dan kirimkan kepada kita untuk melihat apakah itu orang yang dia cari. Ingat, ambil foto yang jelas. Mari kita tunggu sebentar. Oh, Tuan muda, lihat, itu dia. Saya tidak akan pernah salah mengenalinya. Dia adalah kakakku. Batu giok itu miliknya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Paman Fu, aku akan pergi menemui ibu dan kakakku sekarang. Dan kakakku. Baiklah, aku akan membawamu menemui mereka sekarang. Xiaoxing, berhenti bekerja. Ibu bisa menyeka wajahku sendiri. Tidak, paman yang tadi itu memintaku untuk menjagamu. Aku akan menyeka wajahmu. Nona Su, saya Florence mencarimu di luar. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang mendesak. Siapa itu ibu? Ibu juga tidak tahu. Paman itu meminta kita menunggunya di sini. Kembali. Ayo kita lihat. Kalau ada sesuatu yang mendesak. Udah Wang. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud berbohong padamu, no. Saya terpaksa melakukannya. Ibu, kenapa tidak ada orang di sini?
mencari seseorang. Apa yang wanita jahat itu lakukan di sini? Kamu bilang saya wanita jahat. Tentu saja saya melakukan hal buruk di sini. Apa maumu? Tentu saja, saya ingin kamu pergi dari sini. Kembali ke tempatmu seharusnya. Lepaskan saya. Tahukah kamu siapa saya? Saya menantu yang ditunjuk Paman Gu. Saya calon istri Tuan Gu. Kakek Gu punya pesan. Jangan seret dia, lepaskan dia, atau kamu yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Nona Qin, Anda baik-baik saja? Paman Gu memintamu datang. Ya, orang tua itu sudah tahu situasi di sini, dan secara khusus mengirim kami ke sini untuk membantumu. Namun, kakek punya sesuatu untuk dikatakan. Apa katanya? Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bunuh saja orang yang menyebabkan masalahnya. Baiklah. Hentikan mereka. Kamu tidak bisa lari. Ini rumah sakit, jangan macam-macam. Seluruh rumah sakit ini milik keluarga Gu. Saya menantu keluarga Gu. Bahkan jika saya macam-macam, siapa yang berani berbuat apapun pada saya? Lakukan. Paman Fu, kau bilang bahwa ibu dan kakakku ada di sini. Di mana mereka? Pesannya benar, mereka memang ada di sini. Kenapa mereka sudah pergi? Mungkinkah mereka pergi lagi? Kau harus membantuku menemukan mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Aku pasti akan menemukan mereka. Kau sudah bangun. Kenapa kau di sini? Di mana Xiaoxing? Xiaoxing. Xiaoxing. Xiaoxing anakku. Bangun Xiaoxing. Xiaoxing. Ibu. Xiaoxing, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yo, kalian sedang berakting adegan ibu dan anak? Aktinglah yang lebih mesra. Aku hampir terharu melihat kalian. Jika kau punya dendam, datanglah padaku. Anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Semua masalah ini berawal karena dia. Kau bilang dia tidak bersalah. Kau dan putrimu. Terakhir kali kau membuatku berlutut di rumah sakit dan kehilangan muka. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Seseorang, gunakan pisau untuk mengukir wajah mereka. Jangan sakiti aku, ibu. Jangan sakiti ibuku. Apa kau tidak ingin bersaing denganku untuk Yi Chen? Kalau begitu aku akan menghancurkan wajah kalian. Aku akan lihat apakah Yi Chen masih bisa mengenalimu nanti. Sekarang kamu takut kan? Sudah terlambat. Lakukan untukku dan mencakar wajah gadis kecil itu. Wajah ini terlihat kaku. Kemari. Lepaskan cepat. Kumohon. Dia hanyalah seorang anak. Biarkan dia pergi. Kau ingin aku melepaskannya? Baiklah, selama kau bekerja sama dengan patuh, biarkan aku menggunakan pisau. Mengukir kata-kata di wajahmu. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kenapa tidak? Kalau begitu dia tidak begitu penting bagimu. Jangan lakukan itu. Aku berjanji padamu. Kumohon lepaskan dia. Dia hanyalah seorang anak. Jika kau melakukan ini lebih awal, cukup bekerja sama dengan patuh. Gerakan tanganmu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, kau tidak boleh bergerak. Kau dengar aku? Apa yang kau lakukan? Jie ibu di sini. Bu, aku sangat merindukanmu. Kamu adalah anak Yi Chen.
Aku bukan orang jahat, tapi kau mengambil halku yang paling berharga. Gu Yichen adalah ayahku. Kau adalah ibuku. Apakah aku punya anak lain? Bawa mereka. Bu, aku takut. Jangan takut ibu di sini. Bu, aku juga mau dipeluk. Orang jahat, jangan ganggu aku dan ibuku. Bu, aku bukan orang jahat. Aku kakakmu. Bukan, kamu bukan. Aku tidak punya kakak sejahat dirimu. Aku tuh tidak berbohong padamu. Kunciku, kenapa ada yang sama? Nona muda melahirkan kalian berdua tahun itu. Tuan muda dibawa ke keluarga Gu untuk dibesarkan. Selama bertahun-tahun, Tuan muda merindukanmu setiap hari. Dia sangat merindukanmu sampai sakit. Dan dia menderita anemia. Setelah dia tahu tentangmu dan Nona, dia tidak sabar untuk menemuimu. Dia sangat peduli padamu. Anakku, Bu, aku sangat merindukanmu. Kau adalah ibu Gu Jie. Bagaimana mungkin? Xiaoxing, kamu harus memanggilnya kakak. Dia adalah kakakmu. Apakah kamu benar-benar kakakku? Kakak, maafkan aku. Aku telah berbuat salah padamu sebelumnya karena mencuri kunci umur panjangku. Itu kesalahanku. Asalkan kau bisa memaafkanku. Kau boleh memukul atau memarahiku. Asalkan kau bisa melampiaskan amarahmu. Baiklah, aku memaafkanmu. Kau benar-benar memaafkanku. Bisakah kau memanggilku kakak? Kakak? Jie, mereka berbohong padamu. Kau tidak boleh menjelek-jelekan ibuku dan kakakku. Kakak, dia wanita jahat. Dia membuliku dan ibuku tadi. Tuan? Ya. Saya tahu. Bawa dia turun. Paman Fu, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang pada Tuan Muda, sudah kubilang pada Tuan Muda. Menangkapmu juga atas perintah Tuan Muda. Dia akan segera datang. Dia akan menanganimu sendiri nanti. Paman Fu, bisakah kau pura-pura saja tidak terjadi apa-apa? Baiklah, tolong ampuni aku, ya. Paman Fu, Jie, bisakah kau minta Paman Fu membiarkanku pergi? Aku takut mereka akan berbohong padamu bahwa akulah yang melakukan ini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon lepaskan aku. Jika Yichen tahu, dia pasti akan membunuhku. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu, ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kau baru saja membuli ibu dan kakakku. Kau orang jahat. Tunggu saja ayahku memberimu pelajaran, Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Xiaoxing, kamu baik-baik saja. Papa. Tadi wanita jahat ini membuli ibu dan kakak. Shinru, kau sudah keterlaluan lagi, terus-menerus menguji batas kesabaranku. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, Shinru, kau tidak akan pernah jera. Seret dia ke bawah dan buat wajahnya cacat. Pergi dari sini. Tidak, aku tidak mau. Kumohon, jangan cakari wajahku. Jika kau mencakar wajahku, bagaimana aku bisa bertemu orang di masa depan? Kalau aku tahu begini, kenapa kau melakukan ini? Seret dia ke bawah. Tidak. Xiaoxing, bisakah kau dan ibumu pulang bersamaku? Aku akan menjagamu mulai sekarang, dan tidak akan pernah membiarkanmu diperlakukan salah lagi.
Paman, apakah kau ayahku? Ya, Bapak aku akan pulang bersamamu. Ibu aku juga ingin memelukmu. keluarga kita bisa bersama. Kakek, Cucuku tersayang, apa yang membuatmu begitu bahagia? Apakah kamu sudah sembuh? tidak, karena aku menemukan ibu dan kakakku. Kakek, lihat. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Mereka tidak punya hak untuk menginjakan kaki di keluarga Gugu. Usir mereka dari sini. Lanjutkan, aku yang pegang kendali. Ibu, aku takut sekali. Xiaoxing, jangan takut, ayah di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Ayah pasti lupa kalau keluarga Gu sekarang aku yang memegang kendali. Kamu. Mereka adalah orang-orang yang kubawa masuk. Kalau tidak suka, kamu bisa pergi. Ini rumahku. Kenapa kamu menyuruhku pergi? Karena ayah tidak pergi, maka aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan mengadakan pesta pertunangan dalam 3 hari. Aku akan memberitahu seluruh dunia. Yao Yao adalah istriku. Dan Xiaoxing adalah putriku. Aku tidak setuju. Aku tidak mendiskusikannya denganmu. Aku tidak mendiskusikannya denganmu. Ayah, di pesta pertunangan dalam 3 hari, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Kakek, ayah, tunggu aku. Ayah, kamar ini indah sekali. Apakah ini benar-benar disiapkan untukku? Benar, ini akan jadi kamarmu mulai sekarang. Bagus, aku punya kamar sendiri. Bolehkah aku tetap tidur bersama ibu? Ibu punya kamarnya sendiri. Ibu akan tidur bersama ayah nanti. Xiaoxing, kamu bisa rasakan kamarmu dulu. Aku akan ajak ibu melihat kamarnya. Aku mau tidur sama ibu. Kak, di kamarku banyak mainan. Biar aku tunjukkan. Oke. Kamu masih menyimpan foto ini. Tentangmu, sudah kusimpan dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat merindukanmu. Hal yang kamu dustakan dariku, kamu belum memberiku penjelasan. Dulu aku benar-benar berencana mengantar makanan seumur hidup untuk menopangmu. Aku tidak membohongimu, Yao Yao bodoh. Aku gagal melindungimu dan Xiaoxing saat itu, dan membuatmu menghilang dari pandangan selama 6 tahun. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Sekarang setelah aku menemukanmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Ada apa denganmu? Yichen, aku takut aku tidak bisa selalu bersamamu. Aku akan menitipkan Xiaoxing padamu. Yao Yao, jangan khawatirkan penyakitmu. Dr. Li sudah membuat rencana perawatan terbaik. Aku akan mencari dokter terbaik di Jiangcheng. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Dia pasti akan menyembuhkanmu. Bukankah penyakitku tidak bisa disembuhkan? Di mataku, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apakah kamu setuju membiarkan Dr. Li merawatku? Di matamu, apakah aku orang yang cemburu dan akan menunda kondisimu? Aku sangat bodoh. Kukira ini masalah besar, akan terselesaikan seperti ini. Apa? Tiba-tiba aku ingin makan barbeque. Sekarang kamu bilang ingin makan barbeque. Baiklah, ayo kita pergi dulu. Gu Yichen berhenti di situ. Kamu harus memberi penjelasan pada keluarga Qinku hari ini. Penjelasan apa? Kamu tidak mengakui pernikahan putriku Xiaorao denganmu begitu saja. Kenapa kamu menyakitinya? Kalau saja aku tidak datang tepat waktu hari itu dan menyelamatkannya, wajahnya pasti sudah hancur.
Kenapa kamu begitu kejam? Aku hanya membalas rasa sakit yang dia timpakan pada Yao Yao. Semua ini salahnya sendiri. Memangnya dia pikir dirinya siapa? Berani-beraninya dia membandingkan dirinya denganku? Apa katamu? Apakah Xiaorou mengatakan sesuatu yang salah? Dasar kau hina. Untuk dibandingkan dengan Xiaorouku, Xiaorou adalah putri yang aku manjakan sejak kecil. Tapi kamu hampir merusak penampilannya. Kamu jelas kamu tidak menganggap keluarga Qinku serius. Sengaja mempermalukan keluarga Qinku. Berapa biaya operasi plastik yang dia butuhkan? Aku akan membayarnya. Gu Yichen, kamu sudah keterlaluan. Apalagi yang kamu mau? Hari ini kamu harus meminta maaf pada Xiaorou. Dan memenuhi pertunangan. Serta menikahkannya ke keluarga Gu. Sedangkan wanita ini dan anak haramnya, mereka harus diusir dari keluarga Gu. Apa yang kamu impikan? Aku tahu, keluargamu selalu mengincar proyek yang baru dikembangkan di kota barat. Keluarga Gu bisa memberikannya kepada keluarga Qin sebagai kompensasi untuk Qinro. Aku tidak mau kompensasi. Yang kuinginkan selalu dirimu. Ini adalah pertunangan yang dibuat Paman Gu. Gu Yichen, kamu tidak bisa menyangkalnya. Aku hanya tidak mengakui pertunangan yang dia buat. Gu Yichen, pikirkan baik-baik. Apakah kamu yakin ingin memutuskan hubungan dengan keluargamu? Ya. Untuknya, aku tidak hanya ingin memutuskan hubungan dengan keluargamu, bahkan jika aku menjadi musuh seluruh dunia, aku bersedia melakukannya. Aku akan pergi barbeque dengan istriku sekarang. Kamu. Gu Yichen, dasar bajingan. Bu, diam. Apa kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Aku akan menelepon Gu Ze sekarang. Ini bukan hanya tentangmu lagi. Aku pasti akan mencari keadilan untuk keluarga Qin. Menurutmu siapa nyonya muda keluarga Gu? Kudengar Tuan Gu sudah mengatur pernikahan, kontrak pernikahan dengan Nona Qin. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, Nona muda keluarga Gu pasti Nona Qin. Tapi ku dengar nyonya muda keluarga Gu ini melahirkan anak perempuan untuk Tuan Gu. Itu tidak ada hubungannya dengan Nona Qin kan? Benarkah? Aku tuh tidak tahu. Bu, kenapa Paman Gu belum datang? Perjamuan pernikahan akan segera dimulai. Xiaorou, jangan khawatir. Paman Gu selalu menepati janjinya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di jalan. Tertunda. Ibu pelacur itu datang bersama bajingannya, ayo pergi. Kau lagi. Apa maumu? Kau merayu tunangan putriku. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Kau bicara omong kosong tentang ibuku dan ayahku. Benar-benar saling mencintai. Kalian adalah penyihir. Dasar bajingan kecil. Kau tahu apa arti cinta sejati? Pelacur, kau tidak benar-benar berpikir. Kau memikat Gu Yichen. Kau bisa menikah dengan keluarga Gu dengan lancar. Pernikahan keluarga besar. Jangan pernah membuat keputusan berdasarkan suka dan tidak suka pribadi. Sejujurnya, kakek Gu telah menjanjikanku. Ini akan diumumkan hari ini. Aku adalah menantu keluarga Gu. Ayahku bilang dia pasti akan menikahi ibuku. Kalian pembohong besar. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini bersama bajingan ini. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Ini rumahku. Kaulah yang seharusnya pergi. Kalau begitu lihat baik-baik. Semuanya. Terima kasih banyak telah menghadiri pesta pertunangan yang khusus diadakan untukku oleh Paman Gu. Tapi hari ini ada 2 tamu tak diundang membuat masalah di sini. Menurutmu haruskah aku mengusir mereka? Aku sudah bilang keluarga Qin dan Gu adalah teman keluarga. Nona muda keluarga Gu pasti Nona Qin. Ibu dan anak ini punya niat buruk dan pasti datang untuk menghancurkan pesta pertunangan. Mereka datang membawa keberuntungan, sangat membenci. Usir mereka. Ya, usir mereka. Semuanya. Siapapun yang membantuku mengusir mereka hari ini, ibu dan anak ini, akan menjadi temanku dari keluarga Qin. Aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk di masa depan. Jangan main-main. Ayah tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang kamu takutkan? Aku nyonya muda keluarga Gu. Aku akan bertanggung jawab.
Halo Tuan Gu. Paman Gu. Yi Chen mencarimu. Cepat pergi. Jangan membuatnya menunggu dengan cemas. Ibu dan anak ini, apa hubungan mereka dengan keluarga Gu? Tuan Gu benar-benar mau berinisiatif berbicara dengan mereka. Jedek mereka. Tidak mudah. Paman Gu, kenapa kau menghentikanku tadi? Mengusir mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Aku tidak bisa mengendalikan Yi Chen sekarang dalam krisis. Hanya dengan membuat mereka menghilang sepenuhnya. Aku sudah mengatur orang di kamar Yi Chen untuk membantumu sebelumnya. Apakah akan berhasil? Tergantung padamu. Di mana Yi Chen sih? Ayah, kakak, di mana kamu dong? Jangan berteriak dong. Mereka tidak di sini kok. Bahkan jika kamu berteriak sampai serak sih, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu dong. Kenapa kamu di sini sih? Kenapa aku di sini kok? Kamu bisa menebaknya dong. Aku akan memberimu 3 kesempatan ya. Lepaskan ibuku dong. Aku sudah memperingatkanmu untuk pergi dari sini kok. Tapi kamu menolak pergi sih. Kalau begitu jangan salahkan aku, ya. Salahkan saja nasib burukmu dong. Hentikan dong. Xiaoxing, Yao Yao, kalian baik-baik saja sih. Ayah, wanita jahat itu dia ingin membunuh ibu dong. Yi Chen, ini semua hanya salah paham kok. Bukan seperti yang baru saja kamu lihat sih. Kamu suka sekali mengelak ya. Bawa dia ke kantor polisi. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa berdebat dengan polisi dong. Bawa dia ke kantor polisi. Yi Chen, aku tahu aku salah kok. Tolong ampuni aku ya. Aku benar-benar tahu aku salah sih. Bawa dia pergi, hentikan. Yi Chen, Xiaoro tadi hanya bingung. Kok? Tolong lepaskan dia ya. Yi Chen, tolong lepaskan Xiaoro kali ini ya. Demi aku saja dong. Dia bingung sih. Atau ada seseorang di baliknya kok. Menurut ayah begitu ya. Ayah. Yi Chen, omong kosong apa sih? Aku tidak menyangka kamu begitu kejam kok. Berulang kali menyakiti Yao Yao dan Xiaoxing dong. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, ya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi dong. Tangkap mereka dan bawa ke kantor polisi. Apa yang kamu lakukan sih? Ayah terus memojokkanku kok. Untuk merebut posisi kepala keluarga Gu. Berapa banyak jebakan yang ayah buat untukku sih. Kali ini, dan bahkan menggunakan keluarga Qin kok. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti ayah dong ke pengadilan. Jangan khawatir. Aku akan mengaturkan kamar pribadi yang bagus untukmu ya. Bawa dia pergi. Lepaskan Xiaoro dong. Tidak ada yang akan mengganggu kita lagi dong. Kita akhirnya bisa bersama ya.